Jiwa akhirnya bangkit. Aku sudah menunggu kalian selama 500 tahun. Ayo serang bersama. Kehendak Dewa, tebasan Ziwei. Dia pasti putri keluarga Lin itu. Katanya baru saja diakui dari desa. Iya, sebelum Pak Lin meninggal, ada perjanjian pernikahan dengan keluarga Qin. Dinikahkan dengan gadis ini, keluarga Qin. Itu kan kursi terhormat nomor 1 di kalangan bangsawan Yongjing. Tapi putri keluarga Lin ini, bukannya Lin Yao itu? Lin Yao adalah anak dari istri kedua Shendan. Lin Xiu inilah putri sulung dari istri utama. Lin Siu. Mati, kakak kamu baik-baik saja? Cepat bangun. Panggil ambulans. Maaf ya kakak. Siapa suruh kamu pulang dari desa? Qin Shao dan aku teman sejak kecil, berani merebut priaku? Kamu pantaskah? Kalau merasa tidak terima, bangunlah dan pukul aku. Kamu. Tidak mungkin, kamu manusia atau hantu? Qin Shao dan aku teman sejak kecil, berani merebut priaku? Kamu pantaskah? Dui Xiaoyao, kamu telah jatuh ke samsara selama 500 tahun. Tubuh fana ini cocok denganmu, kuberi kamu satu kesempatan. Kalau merasa tidak terima, bangunlah dan pukul aku. Kamu tidak mungkin, kamu manusia atau hantu? 500 tahun sudah. Baru buka mata sudah ada yang minta dipukul. Enggak, tubuh fana tidak boleh memegang senjata dua. Cermin Sitian adalah jelmaan pedang Xiao, bisa membantumu keluar dari samsara. Syukurlah, cermin Sitian masih ada. Wanita desa berani merebut dariku. Kakak, minum air dulu. Terima kasih. Lin Siu. Pemilik tubuh ini sungguh malang, sudah deh datang juga. Biarkan Dewi kecil ini membalas dendam untukmu. Barusan kamu yang meracuniku? Kakak, jangan asal tuduh. Jurus hati manusia. Benar, aku yang meracunimu, racun sampai mati. Aku bisa menikah dengan keluarga Qin, jadi nyonya muda Qin. Berani merebut priaku, merebut hartaku, kamu pantaskah? Yao Yao Diam kau. Kamu kesurupan APA? Aneh, kamu bukan Lin Xiu. Kamu pakai ilmu hitam APA? Seseorang, cepat tangkap wanita ini. Hari ini aku akan menemani kalian bermain. Pergi. Apa? Tidak mungkin. Cermin langit telah tertidur selama 500 tahun, energinya hampir habis. Dengan mengumpulkan karma baik, energinya bisa bertambah. Cermin langit, kau mempermainkanku. Sial. Karma baik dari kehidupan sebelumnya habis semua, cermin langit juga mogok. Wanita bijak tidak melawan saat keadaan tidak menguntungkan, kabur saja. Qin Shao. Kau gagal di saat genting, kau mencelakaiku, cermin langit. Maaf, aku tidak sengaja. Aura jahat.
Wow, pria ini penuh dengan aura kemakmuran, berkahnya sangat dalam. Dia seperti kotak amal berjalan. Kalau bisa bermeditasi bersamanya, bukankah? Lepaskan, Qin Shao. Apa yang kau lakukan pada nenek kami? Aku ingin membantunya mengusir aura jahat. Kenapa kau marah? Aku bermaksud baik. Dari mana datangnya orang gila ini? Perci, jangan bicara omong kosong di sini. Bawa nenek pulang, panggil dokter. Tidak bisa, aura jahat ini harus diusir. Memanggil dokter juga tidak akan berguna. Berlagak tahu, minggir. Nafas nenek sangat lemah. 3 apinya hampir padam. Untungnya aku ahli talisman, bisa mengusir roh jahat meski tanpa karma baik. Panas, sangat panas. Apa yang kau lakukan pada nenekku? Tenang, proses mengusir aura jahat akan sedikit tidak nyaman. Tapi akan cepat selesai. Nenek. Nenekmu sekarang baik-baik saja, tidur sebentar akan pulih. Kalau nenek ada apa-apa, kau tidak akan bisa lari. Aku baru membantumu, kenapa kau tidak tahu berterima kasih? Dengan begini bisa dapat karma baik, aku kaya raya. Tenang, aku tidak akan kemana-mana, aku hanya mengikutimu. Jangan sentuh Qin Shao. Qin Shao, jangan kau kenjal. Ternyata dia Qin Yifeng. Tunanganku. Nona Lin Yao. Kau harus tahu, Qin Shao tidak mengizinkan wanita manapun. Nyonya, Aku berbeda, keluarga Qin dan Lin punya perjanjian pernikahan. Nanti aku akan menjadi nyonya muda keluarga Qin. Apakah dengan menepati perjanjian pernikahan, aku bisa bermeditasi bersamanya? Lin Yao, kau jadi bodoh karena tamparanku ya? Aku belum mati, mana bisa giliranmu? Diam. Pulang. Qin Shao, tunggu aku, Qin Shao. Qin Yifeng, otak amal besar itu. Jangan sampai direbut oleh Lin Yao. Bagaimana? indikator kesehatan nenek Qin. Tiba-tiba membaik semua, kami masih perlu observasi lebih lanjut. Untuk sekarang, istirahat yang cukup saja. Apa wanita gila itu benar? Ini ulah roh jahat? Huan Qin. Sial, semua hantu gentayangan. Sial, tadi ketemu wanita gila itu. Dan Lin Yao. Jaga nenek, jangan biarkan mereka mendekat. Baik. Tuan Qin, kenapa pergi lagi? Tunggu aku, Tuan Qin. Kamu. Roh jahat di tubuh nenek Qin. Kok malah pindah ke Qin Yifeng? Bahkan belum terbasmi. Sial. Ini kan kotak amalku. Tuan Qin kau baik-baik saja? Tuan Qin. Jangan masuk. Saya Pak Kau? Mana Qin Yifeng? Yoya, siapa yang izinkan kamu masuk? Kok mirip banget sama Qin Yifeng ya? Jangan-jangan dia diam-diam punya anak? Saya Pak Kau? Apa hubunganmu dengan Qin Yifeng? Jangan sentuh aku. Bilang. Kalau kau sentuh lagi, waktuku kembali jadi dewasa kata tunda. Diam-diam mengakui. Siapa ibumu? Bilang. Anak kecil, berani-beraninya menggigitku. Kok di mana-mana ada wanita ini? Roh jahat sama seperti kotak amal. Keluarga Qin ini. Apa mereka anggap ini peliharaan? Anak kecil. Apa kau tidak enak badan? Sial, 2 wanita, 1 kejam 1 gila. Bagaimana aku bisa lolos ya? Kalian berdua ingin menikahi ayahku? Ayahmu? Qin Yifeng? Ternyata benar anak kecil. Mau aku anggap kau anak kandung? Mimpi. Tuan muda. Kakak, kenapa kau begitu kejam? Bagaimana bisa menyakiti anak Tuan Qin? Dua Nona Lin, mohon hormati tuan muda kami. Baik, main sandiwara ya. Kurasa kau memang dilahirkan untuk dipukuli. Ayo kita main sandiwara sampai tuntas. Aku penuhi permintaanmu, aku temani kau main sandiwara. Kamu ngapain? Aku suruh kamu. Kamu tunggu saja. Bocah kecil, kamu gak apa-apa. Ayo ya. Kamu gak apa-apa. Aku lihat dulu. Wanita ini agak gila, tapi hatinya baik. Ayo, aku bawa kamu untuk dibalut. Oke.
Jangan gerak, aku akan usir sial untukmu. Apa itu sial? Sekarang belum jelas, sial ini sebelumnya ada di nenekmu. Dan ayahmu, sekarang entah kenapa. Pindah ke kamu, aneh sekali, ayo. Ada apa? Mau berubah lagi? Dulu minimal sehari, kali ini kau cepat sekali. Kamu kenapa? Ada yang nggak enak. Kamu siapa sebenarnya? Aku, apa anak ini bisa melihat wujud asliku? Nggak mungkin. Ini jelas-jelas anak biasa aja. Apa aku siapa? Aku Lin Xiu. Aku tunangan ayahmu, lepasin. Sial, nggak sempat. Bocah, lari ngapain? Cepat cari tempat sembunyi. Nona Lin, buru-buru mau reinkarnasi ya? Aku nggak bisa reinkarnasi, tapi bocah kecilmu. Kalau nggak segera usir sial, dia yang akan reinkarnasi. Bocah kecil King biasa suka lompat-lompat. Biarin dia main aja. Main? Kalau dia main terus nyawanya habis, masih mau main? Ceritain lagi dong soal sial itu. Nggak jelas, minggir. Pura-pura misterius. Bocah, buka pintu. Aku tahu kamu di dalam. Sial, pas di saat seperti ini. Aku mau nyelamatin kamu. Nggak mau buka? Oke, aku buka sendiri. Bocah kecil main petak umpet. Lihat aku tangkap kamu. Kini Feng. Kok kamu? Anakmu mana? Barusan aku lihat dia masuk, dia sembunyi di mana? Mau naik ke tempat tidurku dengan cara begini. Mimpi, keluar. Barusan aku lihat anakmu masuk. Dia pasti sembunyi di sini. Sembunyi di mana? Aneh, kamu nggak biasa. Jangan-jangan ketahuan. Aku tahu. Kamu ingin menyangkal punya anak laki-laki, ya? Lin Xiu, kamu benar-benar pintar sekali. Kukira kamu sudah menyadarinya. Anakku tidak perlu kamu urusi. Jangan ikut campur urusan yang bukan urusanmu. Niat baik dianggap angin lalu. Tapi yang penting anakmu baik-baik saja. Kini Feng, apa keluargamu punya musuh? Banyak yang tidak suka, tapi belum ada yang berani menyentuh keluarga Qin. Lalu kenapa roh jahat ini hanya mengejar keluargamu? Aneh sekali, ngomong tidak karuan lagi. Anakku bilang, kamu menyelamatkan nyawanya. Terima kasih. Terima kasih padaku? Kalau begitu, ini saja denganku. Kenapa kamu bersikeras ingin menikahiku? Tentu saja karena aku sudah lama mengagumi Qin Xiao. Jangan bohong. Aku tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Qin Xiao, kamu tampan dan gagah sejak pertama kali melihatmu. Aku jadi tidak bisa makan dan tidur karena memikirkanmu. Yuan Chen, aku ingin kamu menjadi istriku. Jangan pernah meninggalkanku. Tuan muda, lepaskan tuan muda kami. Sial, ketemu perempuan lagi. Cuma pelukan saja bisa dapat pahala. Untung besar. Peluk sekali lagi. Kamu pelit sekali. Nona Lin, lebih baik kamu pergi saja. Kamu. Nenek. Aneh. Kenapa kali ini tidak berubah jadi anak kecil? Barusan aku jelas-jelas menyentuhnya. Jangan-jangan, dia pengecualian? Tuan muda, Lin Xiu mana? di dalam, sedang memanipulasi nenek. Aku sampai diusir keluar. Nenek, ini jimat khusus untuk nenek. Bahwa selalu bisa membantu mengusir nasib buruk.
tubuh nenek juga akan semakin sehat. Baiklah, nenek simpan. Aku hanya berharap kalian cepat menikah. Agar aku bisa punya cicit pertama yang gemuk. Hihi, Nenek, Kini Feng. bertemu dengannya benar-benar tidak masalah. ternyata, selama berinteraksi dengannya, bisa mendapatkan pahala. Kalau kau masih membawa-bawa jimat-jimat palsu ini untuk menipu orang, jangan pernah lagi menginjakkan kaki di keluarga Qin. Baik, aku tidak akan membawanya. Bagus sekali, pasangan yang cocok. Cepat pilih hari, nenek sudah lama menunggu. Aku menyentuh wanita ini, tapi tidak kambuh penyakitku, dan wanita ini selalu memiliki perasaan aneh, rasa suka yang tak jelas. Rasanya sangat familiar, lebih baik menikah dengannya saja. Baik, asalkan nenek senang, kita pilih hari saja. Kalau begitu tunangan dulu, langsung dilaksanakan. Hati-hati. Tidak apa-apa, Tidak apa-apa. Menjadi manusia biasa itu sulit. Menjadi wanita di dunia manusia lebih sulit lagi. istirahat dulu, jangan kemana-mana, aku ada urusan dulu. Kau pergi saja. Kau sedang apa? Live streaming. Aku lihat. Aduh. Ternyata setiap doa baik bisa menjadi pahala. Kebaikan dari live streaming terkumpul sedikit demi sedikit. Pahala dalam jangka panjang tak terbatas. Aku juga ingin live streaming. Kau klik ini saja. Seperti ini. Kakak, kenapa kau sendirian di sini? Chin Shao mana? Ini kakakmu yang dari desa itu ya? Jaja jangan bicara seperti itu. Meskipun kakak dari desa dan kurang pengalaman. Tapi cara memikat pria itu nomor 1. Aku Chin Jaja paling benci. Wanita yang memikat pria. Jangan takut, aku yang akan menghadapinya. Hari ini pesta tunangan kakak, jangan menyusukannya. Tunangan bukan menikah. Mungkin suatu hari Qin Shao bosan. Langsung diusir kembali ke desa. Kalian berdua. Di sini main drama ya. Di kelangan sosial ada Yongjing. Siapa yang kakak kino aku Chin Jaja? Berani makam-makam dan gengku. Kakak ini, masalahmu sendiri sudah menumpuk. Masih sempat menggosip orang lain. Kau sok bisa ya, bisa meramal segala, penipu. Kalau begitu aku si penipu ini akan memberitahumu, pacar kecilmu. Saat ini, dia sedang asyik bermesraan dengan orang lain di lantai atas. Pertemuan pertama, bagaimana dia bisa tahu semua ini? Lin Yao yang bilang, Lin Xiu, kamu lagi berlagak misterius ya? Jajia, jangan dengarkan omongannya yang tidak jelas. Kalau tebakanku tidak salah. Kalian berdua kenal di bar kan? Dia hanya butuh beberapa kata manis untuk membodohimu. Sayangnya, dia cuma playboy. Dan saat ini, dia sedang bersama sahabat baikmu. Yang namanya apa ya? Yo Jiao, nomor kamar 8016. Berani membohongiku? Kamu tamat. Jajia, Putri sosialita apa? Payudara besar otak kosong. Jajia jangan dengarkan omongannya yang ngawur. Jajia, bawa aku ke 8016. Zhou Jiao. Foto-foto apa? Wanita brengsek, aku menganggapmu sebagai saudari. Tapi kau malah menggoda pacarku. Pacarmu sendiri saja tidak bisa kau jaga. Masalahnya aku terlalu memikat ya, Yao Yao? Kau juga tahu. Putri Grup Chen. Kau pikir aku mau bicara denganmu? Akan kusobek mulutmu. Lin Yao, Acer Solomon Roba. Lin Yao, tolong aku. Nona Chen, pria yang hanya bisa mengandalkan wanita. Dan selingkuh seperti ini, maukah kau memaafkannya? Playboy, baju-baju ini semua kubelikan untukmu. Kartu kredit. Jajia, aku salah. Jajia. Aku salah, yang paling kucintai adalah kamu. Semua gara-gara dia yang menggodaiku. Maafkan aku ya. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Iya. Iya Jajia, semua orang bisa melakukan kesalahan. Kasih dia kesempatan lagi. Aku bersumpah, aku tulus padamu. Yang benar, kau percaya dia, Nona Chen? Aku menasihatimu dengan tulus, jika kau terus Berhubungan dengan playboy ini, hati-hati ada malapetaka. Diam kau, Lin Siwa.
Kau menggetak Jia ya? Kau siapa? Berani ikut campur? Jia, jangan percaya dia. Pergi mati saja. Kekuatan ilahi gembok Xuan Pin. Maaf, aku salah paham tentangmu. Tidak apa-apa, lagi pula sifat aslimu tidak buruk. Jia, kamu, lenyap, kayaknya. Wanita seperti kamu, dulu aku buta. Bisa-bisanya menganggap orang sepertimu sebagai sahabat. Kita lihat nanti. Ayo pergi. Jia. Kamu kenapa? Wajahmu terlihat tidak senang. Aku demi keluarga Lin, merendahkan diri untuk berteman dengan Chen Jia. Posisi keluarga Chen Diongjing hanya di bawah keluarga Qin. Semua dirusak oleh wanita itu. Wanita ini benar-benar bad sandangan. Yao, tenang saja. Asalkan kamu menikah dengan Qin Yifeng, keluarga Lin masih bisa mendapatkan keuntungan, kan? Ibu, masih ada cara lain? Setelah aku menjadi Nyonya Qin, kalian semua akan aku injak-injak dengan keras. Chen Jia pergi, membosankan sekali. Ternyata siaran langsung ini benar-benar sesuatu yang bisa menghasilkan uang besar. Wanita ini mau apa lagi? Ya, hari ini adalah hari bahagiamu. Ibu minum bersamamu. Tuan Qin, semoga kamu bahagia. Tidak perlu, aku tidak minum. Lagi pula aku juga adik iparmu, minum 1 gelas saja. Ya. Kamu bukan anak kandung ibu, tapi ibu memperlakukanmu seperti anak sendiri. Makan, minum. Mana ada yang kurang? Sekarang kamu menikah dengan keluarga Qin. Jangan sampai melupakan keluarga Lin. Makan minum memang tidak kurang, tapi nyaris kehilangan nyawa. Ya. Aku tahu, kamu menyukai Qin Yifeng. Jadi Yao memberikan kesempatan pernikahan. Kepadamu, kamu tidak berterima kasih padanya. Tidak boleh begitu menyakiti adikmu. Lagi pula aku juga adik iparmu, minum 1 gelas saja. Jika terus begini, bertemu dengannya akan merepotkan. Sudahlah, lebih baik menghindari masalah. Kakak ipar, kita kan tumbuh bersama. Bisa dibilang teman sejak kecil. Di hatimu, tidak ada sedikit pun tempat untukku? Kamu tidak tahu perasaanku? Tuan Qin, kamu baik-baik saja? Aku antar kamu istirahat. Lin Yao sudah berbuat banyak untukmu. Kamu masih mau dia bagaimana lagi? Ayo, tebak ini. Jangan matikan siaran langsungnya ya. Jurus hati nurani. Kamu sekarang naik ke panggung dan menari tarian perut. Biar semua orang senang. Musik. Mana orangnya? Tidak baik, Qin Yifeng dalam bahaya. Kalau tidak segera menolongnya, akan terlambat. Meminjam kekuatan langit dan bumi, melacak jejak, sekte bumi. Perintah. Setelah malam ini, aku akan menjadi Nyonya Qin. Kakak Yifeng, lihat aku cantik tidak? Sial, mana orangnya? Setelah malam ini, aku akan menjadi Nyonya Qin. Tuan Qin, Lin Xiu. perempuan Lin Xiu ini. Kakak Yifeng. Aku Xiu, lihat, aku cantik tidak?
Tuan Chin, kamu keterlaluan. Kamu tunggu saja. Kamu serius dong? Kalau masih macam-macam aku tidak segan-segan ya. Lebih baik manfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkannya. Mencari Qin Feng lagi juga masih sempat. Kunci misteri ilahi. Kok bisa kamu? Kamu tidak apa-apa. Ayahmu mana? Hantu, dari mana kamu muncul? Aku juga mau tanya kamu. Kamu kasih Qin Feng obat yang begitu keras. Kamu mau nyawanya ya? Aku tidak kasih obat. Qin Feng bertunangan denganmu. Hanya karena tekanan dari nenek, jadi mengalah. Aku dan dia memang saling mencintai. Ayahku tidak suka dia. Sayang, kamu punya hak bicara tidak? Kamu. Aku bawa dia ke kamar, terus kena guyur air. Silsai Mandi Kalyur, dia sudah hilang. Kena jurus hati nurani. Dia tidak mungkin bohong. Jangan-jangan Qin Feng masih di kamar ini. Qin Feng sebenarnya di mana sih? Bodoh, aku di sini. Kamu tidak boleh kenapa-napa. Tak kira kamu cukup peduli padaku. Oh iya, aku bisa tanya dia. Yuan Chen. Kamu ngapain? Cepat serahkan Qin Shao, kalau tidak dia akan mati. Benar-benar kamu yang memberinya obat? Terus kenapa? Kalau sudah tidur bersama, dia harus bertanggung jawab padaku. Jorok. Aku beritahu kamu. Aku punya 100 cara untuk membuatmu jujur. Kalau tidak ingin reputasimu hancur, minggir dari sini. Jika Qin Feng benar-benar terjadi sesuatu, aku akan membuatmu mati bersamanya. Lin Sayu, akan kusobek-sobek tubuhmu dan kuberikan ke anjing. Kamu larinya terlalu cepat. Badanmu panas sekali, begini tidak bisa. Aku sudah menggunakan ilmu untuk melindungi jantungmu. Tapi kamu muntah darah dan demam. Begini. Aku akan membawamu ke kamar dulu untuk istirahat. Aku akan cari ayahmu. Setelah menemukannya, aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Oke? Ayo. Jangan lari. Hampir tidak tahan, Lin Xiu sangat perhatian padaku. Kalau dia tahu aku monster, apakah dia akan lari ketakutan? Sembunyi di dalam. Qin Feng, kok kamu? Anakmu mana? Aku tidak lihat. Bukannya kamu mencari aku? Sudahlah, kondisi ayah lebih darurat. Selesaikan masalahnya dulu, untung masih sempat. Kenapa ada kekuatanku di tubuhnya? Racunnya juga sudah hilang. Tapi efek obatnya masih kuat, dan sepertinya semakin. Detak jantungnya cepat sekali, tubuh manusia biasa ini. Jangan-jangan ada masalah? Banyak sekali pahala. Tidak bisa, harus selamatkan anak itu. Kamu mau kemana? Anakmu demam, aku akan mengantarnya ke rumah sakit. Aku juga demam. Tapi, Tidak ada tapi. Asistenmu sudah mengantarnya ke rumah sakit. Badannya baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. kok aku merasa kamu tidak terlalu peduli si kecil? Tidak kok, dia baik-baik saja. Percayalah. Kalau begitu sekarang dia di mana? Di rumah. Baik, aku akan mencarinya dan bertanya. Tidak boleh, aku harus pulang sebelum dia, kalau tidak akan ketahuan. Nenek, Ayah, nenek, aku harus berubah jadi anak kecil. Biar bisa mempertahankan menantumu.
Xiao Feng. Kamu kenapa? Kok sekarang nggak alergi sama nenek? Nek, Ayah, terima kasih sudah merawatku selama ini dan mengurus pernikahanku. Harus cepat-cepat menyelesaikan masalah ini. sudah menikah jadi lebih dewasa. Yuyu benar-benar berkah untuk keluarga Qin. Qin Yifeng ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Kalau si bocah kenapa-kenapa, gimana? Bocah kecil. Kamu lari kemana saja? Kamu tahu nggak aku hampir kaget setengah mati? Paman Hu mengantarku ke rumah sakit. Ayo, aku lihat. Syukur demamnya sudah turun. Dokter bilang aku sehat-sehat saja. Kamu nggak perlu khawatir. Ayo. Aku mau tanya sesuatu. Kamu harus jujur ya. Apa ayahmu tidak baik padamu? Dia baik-baik saja padaku. Tapi kok kelihatannya nggak? Dia selalu cemberut setiap hari. Kamu yakin dia tidak menyakitimu? Kamu tidak suka ayahku? Apa? Mana jimat yang kuberikan? Kok tidak kamu bawa? Bualan saja. Jimat itu sudah lama hilang. Ayah mendaftarkanku ke sekolah asrama. Aku akan sekolah di sana. Tiba-tiba sekali. Aku nggak akan jadi lampu di rumah lagi. Kemari. Kok jadi kayak aku ibu tiri yang jahat gitu? Apa aku sejahat itu? Enggak kok, kamu baik padaku. Aku terima kamu sebagai ibu tiriku. Aku hampir terlambat daftar. Buru-buru amat. Boleh saja daftar sekolah, tapi kamu harus bawa ini. Jangan sampai hilang, ngerti? Pergilah. Bocah kecil. Karma baik ini kayaknya bakal meledak. Ini. Apa? Kok malah mengurangi karmaku? Gila popularitas, sok-sokan jadi dukun. Suaranya aja udah kedengeran nggak bener. Bisa jadi pelakor, sok-sokan jadi master. Awas kena karma, jelek nggak laku. Lari ke internet but pama. Lihat bagaimana aku menghukummu. Saudara bulan purnama indah, kamu sedang dalam masalah besar. Kamu gila ya, berani mengutuk aku. Aku tidak mengutukmu, bulan lalu kamu baru kehilangan pekerjaan kan? Pacar juga kabur dengan orang lain, di kehidupan nyata kamu cuma pecundang. Di internet malah jagoan, menyebar fitnah dan menghina, dosa mulutmu berat. Bencana besar menantimu, kamu bahkan tidak menyadarinya. Wanita tak punya ayah ibu, ngapain berkeliaran di internet? Kalau begitu hati-hatilah, karma akan segera datang. Tunggu sampai aku menemukanmu, lihat bagaimana aku menghajar kamu. Apa aku bilang, tertabrakan. Aku juga tahu yang menabrakmu adalah seorang pemuda, helm coklat. Memakai kaos putih, menginjak sandal, bagaimana? Berani berbuat jahat lagi, lain kali yang menabrakmu adalah truk besar. Dewa kecil, aku salah gila ya. Aku salah, tolong selamatkan aku. Mengakui kesalahan dan memperbaiki diri adalah kebajikan terbesar, bantu dia. Juga bisa mengumpulkan pahala. Baiklah, mulai sekarang, lakukan lebih banyak perbuatan baik. Secara alami bisa terhindar dari malapetaka. Dewa kecil benar, aku pasti akan menjadi orang baik. Siaran langsung ini benar-benar bagus, membantu orang lain. Sendiri juga bisa mendapatkan pahala. Tuhan ada di mana-mana, asalkan kamu tulus berbuat baik. Tuhan pasti akan melindungimu. Acting ini harus dibayar berapa ya? Nenekku saja tidak percaya, tidak berani tunjuk wajah, pasti jelek banget. Tidak tunjuk wajah, berarti bukan orang baik. Tunjukkan wajah. Kalau masih menggunakan jimat-jimat aneh ini untuk menipu orang, jangan harap bisa masuk ke keluarga Qin lagi. Bagaimana kalau Qin Yifeng tahu? Aku melakukan ini di siaran langsung, menyentuh sialnya. Tidak mau latihan gandaku lagi, bagaimana? Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh tunjuk wajah. Aku bisa pakai masker.
Barang pasar malam ini tak disangka lumayan bagus. Halo semua, selamat datang di siaran langsungku. Kami bisa mengabulkan harapan, mendoakan. Selamat datang untuk menemui saya. Cepat pergi ke rumah sakit jiwa, malas mengomentari. Bagaimana kalau ramal dulu? Pemirsa sekarang memutar mata. Lewat topeng saja sudah terasa jelek. Kakak Dewi, kamu sangat hebat. Bisakah kamu membantuku? Kumohon. Ini benar-benar menghadapi bencana besar. Kakak Dewi, tolong bantu aku. Aku ingin orang tuaku mati. Bagaimana orang tua bisa melahirkan anak yang tidak tahu berterima kasih seperti kamu? Lahat Ijiamu, kamu masih kalajar, kan? Sungguh anak yang berbakti sampai mati. Semuanya, jangan buru-buru. Mari kita dengar dulu apa yang dia katakan. Nana, kenapa kamu ingin ayahmu mati? Ayahku suka berjudi, mabuk, dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dia selalu memukulku dan ibuku. Lalu ibumu? Ibuku dipukuli sampai sakit. Dia menangis di tempat tidur setiap hari. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Cari yang aktingnya bagus deh, nangisnya palsu banget. Ini, saya Kalau mengalami kekerasan dalam rumah tangga, cepatlah lapor polisi. Netizen Bukin Detective. Mau ngurusin urusan rumah tangga orang lain? Kakak Dewi, tolong aku. Kemari. 3 hari tidak dipukul, Katalia. Kamu sama seperti ibumu, tidak tahu malu. Berhenti. Jangan pukul dia. Kamu melaporkanku di internet? Memukulnya kenapa? Kalau berani, datanglah ke sini lewat sinyal. Dasar anak setan. Urusan seperti ini, kamu malah melapor. Sama seperti ibu, tidak tahu malu. Jangan pukul lagi. Di dunia ini, kok masih ada orang jahat seperti ini? Aduh, Ini benar kekerasan dalam rumah tangga, tidak dibenarkan. Stramler, kamu kan hebat, cepat selamatkan mereka. kalau tidak bisa menyelamatkan, mati saja bersama si pelaku kekerasan. Si cucu Keriki. Kamu tidak tahu, kemarin aku sudah menumpuk banyak pahala. Cermin langit penuh tenaga. Aku marah nih. Kamu tunggu saja. Langkah langit, wujud ilusi. Sekte bumi. Hilang. Jangan pukul lagi. Aku suruh kamu lapor polisi. Kamu tidak apa-apa. Kakak Dewi, tolong aku. Kamu masuk dari mana? Masuk dari mana? Aku masuk lewat internetmu. Bukannya kamu yang suruh? Kamu berkomplot dengan si kecil ini. Sudah lama bersembunyi di rumahku. Berpura-pura jadi hantu. Dasar binatang. Kamu tidak pantas menjadi ayahnya. Dasar sampah masyarakat. Lalu apa? Aku mendidik anakku sendiri. Dewa pun tak berhak ikut campur. Pergi sana kalau tahu diri. Atau kau akan kuhajar juga. Baiklah, mari kita lihat apakah kau mampu. Diam. 5 organ berubah menjadi tentara, merobek jiwanya sendiri. Pelan. Aku salah. Aku bukan manusia. Aku menyesal pada istri dan anakku. Aku binatang. Aku salah. Aku sampah masyarakat. Karma baik datang tepat waktu kali ini. Aku bukan manusia. Tenang saja, semuanya. Soal ini akan kutangani sampai tuntas. Ayo, adik. Kakak akan mengantarmu ke polisi. Parenti. Aku mendidik anakku sendiri. Dewa pun tak berhak ikut campur. Lagi pula, tanpa bukti, apa yang bisa kau lakukan? Siapa bilang aku tak punya bukti? Siaran langsung ini disaksikan seluruh netizen sebagai saksi. Diam. Ini adalah tali pengikat iblis khusus untuk mengikat penjahat. Kau berbaring saja di sini, tunggu polisi datang. Pergi. Laki-laki ini ternyata sekejam itu. Terima kasih, Pak Polisi. Nana, tak apa. Jika ada kesulitan, datang saja padaku. Kedepannya, belajarlah yang rajin, rawat ibumu baik-baik.
hidup dengan baik. Terima kasih, Kakak Dewi. Apa yang kau lakukan? Cepat bangun. Di dunia ini masih banyak orang baik. Pergilah, pulanglah. Ternyata, berbuat baik itu pahala tak terhingga. Baik, semuanya tenang. Netizen sekalian, antri saja. Satu persatu, aku jamin akan memenuhi semua permintaan kalian. Tuan Chin, platform siaran langsung kita. Tiba-tiba muncul penyiar doa, dalam setengah hari. Langsung menduduki peringkat pertama trending dan siaran langsung. Cuma dukun palsu. Blokir saja. Netizen ini, di usia 35 tahun kau akan dapat rezeki nombok. Harta tak terduga, percayalah. Suaranya kok mirip sekali. Aku gila ya. Sekarang lihat siapa saja seperti Lin Xiu. Blokir. Tapi dia tidak melanggar aturan, sedang viral. Penggemarnya banyak, langsung diblokir begitu saja. Akan berdampak buruk pada platform kita. Menyebarkan tahayul feodal, alasan ini tidak cukup untuk memblokir? Begini saja, aku akan mengawasinya sendiri selama beberapa hari. Jika ada pelanggaran, kita masih bisa memblokirnya nanti. Dengan begitu, opini publik tidak akan terlalu heboh. Baiklah. Kalau kamu memang sedang tidak sibuk, tolong awasi juga keluarga Lin. Siap. Gagal lagi? Ini semua salah Lin Xiu dan si kecil itu. Menggagalkan rencanaku lagi, benar-benar anak tidak tahu terima kasih. Seharusnya aku tidak membawanya pulang. Ibu. Keluarga Qin menyukai Lin Xiu. Kalau Lin Xiu membicarakan keburukan keluarga Lin di depan keluarga Qin, kita akan hancur. Aku rela menderita sedikit. Tapi bagaimana jika keluarga Lin ikut terseret? Kalau keluarga Qin tidak punya hati. Jangan salahkan keluarga Lin jika kami tidak lagi bersikap baik. Ibu punya cara, kan? Ibu tahu mengapa latar belakang keluarga Qin dan Lin sangat berbeda, tapi masih bisa menjalin pernikahan? Mengapa? Dulu, kakekmu hanya seorang pemburu di gunung. Kebetulan saat itu, keluarga Qin datang ke gunung untuk mengembangkan proyek. Kakek Qin Yifeng terjatuh dari tebing. Luka parah, kakekmu yang menemukannya, dan membawanya keluar dari lembah, menyelamatkan nyawanya. Jadi keluarga Lin mengikuti kakek Qin. Keongjeng, kakek Qin sangat menghargai pertemanan. Jadi dia meminta keturunan kedua keluarga untuk menikah. Di generasi ayahmu, kedua keluarga memiliki anak laki-laki. Baru di generasimu, ada kesempatan ini. Tapi apa gunanya? Tuan Qin tidak akan menikahiku. Kakekmu pintar. Dia takut keluarga Qin akan mengingkari janji. Jadi dia mencari seorang pendeta di gunung dan menggunakan cara-cara tertentu untuk menanamkan Xiongsa pada keluarga Qin. Xiongsa? Apa itu? Xiongsa seperti hantu kecil atau kutukan. Terbentuk dari dendam manusia. Itu ditanam dalam hadiah petunangan yang diberikan keluarga Lin kepada keluarga Qin. Lalu bagaimana cara menggunakan Xiongsa ini? Xiongsa bisa menyerap keberuntungan keluarga Qin dan membuat keluarga Lin makmur. Juga bisa dikendalikan untuk menyiksa keluarga Qin. Kali ini, ibu telah menemukan seorang pendeta yang sakti di gunung. Kali ini, aku akan memberikan hadiah istimewa. Kepada nenek tua keluarga Qin yang tidak tahu diri itu. Ibu ingin dia mati. Sebagai yang lebih muda, Qin Yifeng menikahi siapa? Bukankah itu terserah pada orang tua keluarga Lin? Terima kasih, ibu. Setelah aku menikah dengan Tuan Qin, aku akan membalas budimu dengan baik. Bagaimana dengan penyelidikan tentang ancur wanita itu? Tuan Qin, bisakah kita memberinya kelonggaran? Jangan blokir dia. Berikan aku penjelasan yang masuk akal untuk pengkhianatan ini. Ancor ini benar-benar punya keahlian khusus. Dia menyelamatkan nyawa anakku. Malam ini kita akan memilih satu penonton terakhir untuk dihubungi. Ini semua adalah tahayul kuno, kekuatan gaib yang aneh. Jangan pernah transfer uang secara pribadi, hati-hati penipuan. Tuan, orang Malang, aku beritahu kamu. Aku orang yang jujur dan lurus. Jika aku pernah menerima uang secara diam-diam,
biar aku disambar petir 5 kali. Penipu selalu berkelit seperti ini. Aku bilang, hari ini aku benar-benar emosi, aku harus membuktikan diriku sendiri. Bukankah ini asistenku? Berani melawanku? Lihat bagaimana aku menghadapimu. Tuan orang malang ini, aku lihat bagian keturunanmu cekung, hubungan dengan anak kurang baik. Apakah istrimu sudah keguguran 2 kali? Tuan orang malang, cepat masuk kamar, anakmu dalam bahaya. Aku tidak punya anak, aku tahu kamu dukun palsu. Jangan percaya dia. Kamu, Aku sakit sekali. Sayang. Ada apa, sayang? Sayang, kamu baik-baik saja? Anak, cepat ke rumah sakit. Anak, kita punya anak. Aku ingin memberimu kejutan. Aku sakit sekali, suamiku. Selamatkan anak kita. Dewa kecil, aku salah, aku tidak seharusnya meragukanmu. Aku mohon selamatkan istri dan anakku. baiklah, aku bantu kamu sekali ini. Energi ungu menyelimuti, langit melindungi, bencana menjauh, umur panjang dan berkah. Pergi. Sudah. Hanya ini? Selamat, anakmu selamat, benar? Bagaimana dengan istriku? Detak jantung anak tadi berhenti. Tekanan darah ibu hamil juga sangat rendah, situasinya sangat berbahaya. Tapi tiba-tiba nilai keduanya kembali normal. Ini benar-benar keajaiban. Terima kasih, dokter. Ini adalah jimat ini, tiba-tiba muncul begitu saja. Sekarang istriku membawanya setiap hari. Tidak masuk akal. Kalau tidak percaya, coba sendiri buat permintaan. Lagi pula sekarang sedang live. Aku sibuk dulu ya. Muncul begitu saja. Semenyeramkan itu? Aku ingin tahu apa yang terjadi. Lagi-lagi orang dengan nasib yang sangat baik, membantu menghindari bencana. Pahala bisa berlipat ganda. Aneh, nasib orang ini sangat tinggi. Kenapa tidak bisa melihat siapa dia? Tidak mungkin, kaki ini. Apa salahku padamu? Kamu tidak tahu apa-apa. Belum mencoba apapun, kamu tunggu sebentar. Keluargamu akan mengalami bencana. Aku juga merasa gelisah. Tidak baik, nenek, ini. Maaf, semuanya. Hari ini tidak siaran dulu. Ketahuan kan? Tuan Qin, tidak baik, Nyonya tua mengalami masalah. Jangan mendekat, jangan ada yang mendekat. Apa yang terjadi? Tuan Qin, akhirnya kamu kembali. Nyonya tua pagi ini baik-baik saja. Setelah jalan-jalan, jadi seperti ini. Ayah, dia tiba-tiba sangat kuat, kami tidak bisa mengatasinya. Nenek, lihat baik-baik, aku Xiao Feng. Nenek, Jangan mendekat. nenek, maafkan aku. Ikat nenek, panggil dokter. Tunggu sebentar. Nenek, Jangan mendekat. nenek dikendalikan oleh roh jahat. Sekarang roh jahat belum masuk ke dalam tubuh, aku masih bisa menyelamatkannya. Ini bukan saatnya untuk bermain-main. Ini salahmu, aku akan membunuhmu, aku ingin kamu ikut mati. Rasanya tidak benar, roh jahat kali ini lebih kuat. Tidak sama sekali dengan yang sebelumnya. Tekanan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Waktu membeku, jiwa terkunci, semangat menenangkan.
bawa nyonya tua kembali ke kamar. Lin Xiu, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan, waktu hampir habis. Roh jahat ini setidaknya sudah dipelihara selama 20 tahun, kali ini jelas. Dia datang untuk membunuh nenek. Kalau tidak menggunakan darahku untuk menekan, mungkin tidak akan bisa diusir. Gunakan semua pahala yang terkumpul selama ini. Perintah langit, roh jahat musnah, 9 neraka tunduk, semua bencana hancur. Perintah Lin Xiu. Kini Feng, tutup kabar tentang nenek yang terluka. Seseorang, cepat panggil dokter. Talisman ini. Talisman ini muncul tiba-tiba. Istriku sekarang membawanya setiap hari. Mungkinkah dia? Tuan muda, Lauhu, segera bawa talisman itu kepadaku. talisman yang mana? Talisman yang diberikan oleh streamer wanita itu kepadamu. Talisman itu sudah hancur berkeping-keping. Apa yang terjadi? Kemarin istriku periksa kandungan, mengalami kecelakaan, sopirnya luka parah. Istriku bahkan tidak tergores sedikit pun, bayinya juga baik-baik saja. Hanya talisman itu yang hancur, istriku bilang. Talisman itu yang menahan malapetaka untuknya. Baiklah, baiklah. Itu hanya kebetulan saja. Kamu sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Nenek mana? Nenek masih pingsan, tapi dokter sudah memeriksa. Tubuhnya tidak ada yang aneh. Kali ini aku menyelamatkan nenek. Jangan diulangi. Dengan kejadian nenek ini, kamu seharusnya percaya padaku sekarang. Keluarga Qin benar-benar ada hantu jahat. Yongjing memang besar, tapi orang yang berani mengganggu keluarga Qin belum lahir. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Wadah hantu jahat itu benar-benar ada di keluarga Qin. Selama bertahun ini, keluarga Qin tidak menemukan sesuatu. Yang sangat aneh. Apa maksudmu? Di rumah ini, kamu yang paling aneh. Kamu menghina aku? Hati-hati tanganmu. Aku malah agak berharap dia menciumku. Semua untuk pahala. Tuan Chin. Orangku, jangan harap kamu sentuh. Tuan Chin, katakan pada kakak. Sebut apa Tuan Qin? Panggil kakak ipar. Kalian berdua belum menikah. Kamu datang untuk apa? Ku dengar nenek sakit, aku datang menjenguk. Bagaimana kamu tahu nenek sakit? Keluarga Lin ini bukan orang asing, ane apa tahu? Tidak benar. Kabar nenek sakit sudah diblokir. Entah kamu memasang mata-mata di keluarga Qin. Atau siluman jahat itu dipelihara keluarga Lin. Kamu sudah tahu nenek akan celaka. Jangan asal tuduh, aku hanya khawatir pada nenek. Qin Shao, katakan sesuatu pada kakakmu. Pergi sendiri, atau kusuruh orang melemparkanmu keluar. Sepertinya harus cari kesempatan kembali ke keluarga Lin, menyelidiki. Kakak ipar. Ada yang tidak beres? Kamu sudah dengan dewa ini, dan dengan nona ini bersemedi, berani tidak bertanggung jawab? Kalau berani,
Bagaimana Yao Yao? Nenek Jin benar-benar tidak APA. Baik-baik saja, sama sekali tidak kenapa-kenapa. Bagaimana bisa? Siluman jahat itu biasanya sangat kuat, bagaimana bisa tidak berdaya padanya? Aku juga tidak tahu, Nenek Qin tidak mati ya sudah. Barang Qin Feng itu, berani mengusirku, tidak menghargai keluarga Lin. Sama sekali. Pasti wanita Lin Siwa itu. Membisikkan hal buruk di telinganya, tidak masuk akal. Ibyo, sekarang kita harus bagaimana? Aku tidak percaya, keluarga Qin bisa terus beruntung begini. Besok, aku akan pergi ke kuil, kali ini. Harus beri Qin Feng pelajaran. Nenek, Ayah, aku masakan nenek sup ayam. baik. Ya, Hem, Xiao Feng sudah cerita padaku, kali ini berkat kamu. Kalau tidak, tulang tua ini sudah tamat. nenek, jangan bicara begitu. Nenek panjang umur. Tuhan pun tidak berani mengambilmu. Nenek, aku ingin tanya sesuatu. Apakah keluarga Lin telah memberimu tahun ini hadiah yang aneh-aneh? Tidak ada. Kecuali token kerabat yang dikirim oleh kakekmu. Kita tidak terima apa dari keluarga Lin. Itu aneh. Ada apa Yuyu? Tidak apa-apa nenek. Nenek minum sup dulu. Baik. Minum supnya, jaga kesehatanmu. Kalau ada yang tidak enak dengan tubuhmu, langsung bilang ya. Baik, Nenek dengar kata-katamu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Baik, nak. Menyelamatkan nenek kali ini, semua pahala yang terkumpul sebelumnya habis terpakai. Sepertinya, harus lebih banyak siaran langsung, mengumpulkan pahala lagi. Tapi Qin Feng, kalau dia lihat aku siaran, pasti marah. Ada ide. Begini saja. Halo, keluarga di ruang siaran. Keluarga, teman-teman, semuanya baik-baik saja. Selamat datang di siaran langsung hari ini. Sangat senang bisa bertemu kalian. Ini benar-benar Lin Xiu? Berdoa dan memohon berkah. Menangkap roh jahat, menangkap malapetaka, semuanya bisa. Jimat itu yang menangkal malapetaka Antanya. Hei netizen, tombak berlumuran kotoran menusuk siapa saja. Percayalah padaku. Keinginanmu pasti terkabul. Tempat ini agak familiar. Kige, selamat datang, Kige. Keinginan apapunmu, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya. Masalah keluarga yang kamu ceritakan sebelumnya. Sekarang sudah beres belum? Ini benar-benar Lin Xiu? Apa yang dia rencanakan? Kige, hari ini ada bencana besar dalam keluargamu. Kalau tidak ditangani dengan baik, bisa mempengaruhi nasib keluarga. Lin Xiu memang kadang agak gila. Tapi tidak sampai mengutuk orang. Tapi, sepertinya ada orang baik di sampingmu yang bisa membantu. Tapi orang yang membantu ini mungkin akan mendapat sedikit masalah. Tenang, hari ini ada aku akan membantumu gratis. Asal pahala dapat, semuanya bisa dibicarakan. Aku tidak ada bencana, tidak perlu. Jangan tidak percaya, ini gratis kok. Coba saja, tidak ada ruginya. Aku ingin lihat apa rencanamu. Jin Xiao, King Gerard, Lau Yo dari Departemen Teknologi Inti Group. Menyerang petugas keamanan, mencuri data itu. Rencana Xing Yuan, bagian mana? Semuanya. Siap, rencana Xing Yuan adalah kunci penting transformasi industri Qin. Begitu data bocor, Qin Group bakal kolaps. Anak buah kita udah ngejebak dia di stasiun MRT. Tapi kami nggak berani mendekat. Kenapa? Dia bilang dia bawa bom. Kalau ada yang mendekat, dia bakal meledakkan dirinya bareng proyek Xing Yuan. Aku udah hubungi polisi, mereka lagi ngungsiin orang. Dia bersikukuh cuma mau nego kalau ketemu sama Anda. Polisi bilang, ini menyangkut data inti proyek Xing Yuan. Cuma kasih waktu 20 menit buat damai. Kalau enggak, polisi bakal turun tangan. Nanti beritanya bakal menyebar cepat banget. Sekarang aja udah banyak wartawan di sana. Ini penting. Jaga situasi, aku segera ke sana. Yang Master Qin. Yang Master Qin, dengar-dengar Departemen Desain Group ada masalah. Aku mau bantu. Urusan keluarga Qin bukan urusanmu. Yang Master Qin, aku tahu kamu nggak bawa mobil. Aku sengaja bawa mobil ke sini. Tadi si broadcaster aneh bilang, aku bakal ditolong orang berjodoh. Jangan-jangan dia orangnya? Ya udah. Kalau gitu, tolong ya. Sama-sama. Ayo, Yang Master Qin. Tiga kayaknya akhir-akhir ini
dilekat sesuatu. Tai ya? Bukan, kayaknya cewek menjijikan. Aku kayaknya kurang istirahat. Sekarang bahkan ramalannya nggak jelas. Udah, hari ini nggak siaran dulu. Wah, ini sampai bikin yang Master Qin turun tangan. Ini jangan-jangan istri yang Master Qin? Kok nggak mirip sih? Yang Master Qin, Tang Wen. Yang Master Qin. Jangan sentuh aku. Aduh, kenapa sih? Yang Master Qin. Orang berjodoh apa? Cuma bikin ribut aja. Gimana bisa aku percaya omongan si dukun itu? Wah, harus cepat cari tempat sembunyi. Aku udah kerja keras di Qin Group. Rajin dan nerimo seumur hidup. Mereka anggap aku tua. Langsung pecat, pengusir aku. Mimpi kali. Qin Yifeng, tell your sini. Dek, kamu kok di sini? Aku nunggu papa. Apa kamu nggak bisa diandalkan? Gimana bisa bawa kamu ke tempat berbahaya gini? Ayo, ikut aku. Qin Yifeng, tell your sini. Jangan mendekat. Aku punya bom di sini. Jika kau mendekat, aku akan meledakkannya. Tenang, tenang. Yo Gong, ini semua salah paham. Aku ingin bertemu Qin Shao. Aku ingin penjelasan. Aku tidak percaya padamu. Pergi. Benar-benar tidak ada pemecatan. Kau berbohong. Dewan direksi sudah memberitahuku. Kalian membuang orang setelah digunakan. Baik, Qin Shao akan segera datang. Qin Shao tidak akan datang. Tidak mungkin. Qin Shao bukan orang seperti itu. Nona Lin, kau. Aku akan menelepon Qin Shao sekarang juga. Pengguna yang Anda coba hubungi tidak dapat dijangkau. Silakan rekam setelah bunyi bip. Sudah kuduga. Kekuatan ilahi, gembok Suan Pin. Apa aku salah lihat? Berita ini akan heboh. Agen rahasia atau dewa? Jadi inilah orang yang dimaksud si dukun itu. Tapi siapa sebenarnya Lin Xiu ini? Lihatlah Yogong ini. Sepertinya dia dirasuki oleh roh jahat. Di depanku, menggunakan sihir jahat seperti ini. Aku akan menangkapnya. Asisten Hu, kerja sama kita tadi sangat bagus, kan? Lihatlah. Kau mematikan lampu, aku mengambil barang. Kompak sekali. Ya, kompak sekali. Astaga, nenek moyang. Kenapa kau berubah sekarang? Apa yang kau lakukan? Jangan sembarangan. Apa yang kau lakukan? Tidak lihat aku sedang berusaha menolong? Kau lagi-lagi pura-pura jadi hantu. Aku peringatkan, jika kau memicu dia, kita tidak bisa menanggung tanggung jawabnya. Kau. Lagi pula, jika kau menyebabkan kematian, jangan coba-coba menyalahkan kami. Terlalu berisik. Buruk, dia mengamuk. Turun dulu untuk menjelaskan ke media. Selain itu, ini terlalu besar dampaknya. Kita tetap perlu mencari tim pengacara terbaik untuk Yogong. Jika perlu, keluarga Qin akan menjadi penjamin. Hati-hati. Kau terluka. Ayo pergi ke rumah sakit. Aku tidak apa-apa. Syukurlah, detak jantungnya masih ada. Roh jahat sialan ini. Nenek pasti akan menghancurkanmu. Lin Yao, di mana kau belajar ilmu hitam ini? Ilmu hitam apa? Aku tidak mengerti. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Kau manusia biasa, belum pernah belajar sihir. Jika kau sembarangan mempelajari ilmu hitam ini, kau akan terkena balasannya. Jangan pura-pura baik. Qin Yifeng baru sial karena bertemu denganmu. Baru seberuntung ini.
Pembawa sial. Dia bukan. Dia adalah pembawa keberuntungan keluarga Qin. Anak kecil, tidak sia-sia aku menyayangimu. Sayang, apa kamu punya hak bicara di sini? Lin Yao. Aku peringatkan kamu, jika kamu berani memaki anakku lagi. Awas mulutmu kusobek. Pergi ke rumah sakit dulu. Berhati-hatilah. Lin Xiu, kamu tunggu saja. Masih sakit? Tidak sakit, luka kecil ini bukan apa-apa. Justru kamu, jangan terlalu impulsif lagi, mengerti? Jika kamu benar-benar terluka, bagaimana aku menjelaskan pada ayahmu? Ayah bilang, seorang pria sejati harus melindungi wanita yang dicintainya. Ayahmu juga bilang ini? Tidak benar. Dia bilang aku adalah wanita yang dicintainya. Dia bilang ingin berlatih bersamamu juga. Kamu kecil-kecil sudah tahu banyak hal. Aku menyuruhmu membawa jimat dengan baik. Kenapa tidak kamu bawa? Jika roh jahat itu benar-benar masuk ke otakmu, bagaimana jika nanti kamu jadi bodoh? Aku lupa. Tunggu sebentar. Sudah, roh jahatnya sudah diusir. Sial, harus kembali. Aku harus cepat kembali ke sekolah. Astaga, larinya cepat sekali, langsung hilang. Sudahlah, karena krisis keluarga Qin sudah selesai. Aku akan lanjutkan siaran langsungku. Hampir saja, nyaris ketahuan oleh Lin Xiu. Rahasiku. Halo semuanya, selamat malam. Lama tidak berjumpa. Apa kalian merindukanku? Halo Kak Qi. Kak Qi, kamu datang lagi. Kak Qi benar-benar dermawan, hebat. Terima kasih Kak Qi. Kak Qi, katakan saja, akhir-akhir ini. Apa ada masalah lagi? Jika ada masalah, Tanyakan saja padaku, pasti ku bantu selesaikan. Waktu dan tempat sudah kuprivasi. Baik, Ternyata Streamer juga orang yang suka uang. Kenapa dia di sini? kebetulan sekali, kamu juga di sini? Aku udah janjian sama seseorang. aku juga, aku janjian sama temanku buat makan di sini. Lemet. Iya, waktuku udah mau datang. Aku masuk dulu ya. Ya, kamu saya. Jangan lupa makan juga. Jangan sampai kelaparan. Aduh, sialan dia kok dateng juga sih. Mall ini gede banget ya. Gak apa-apa. Kamu, Jangan-jangan kamu juga mau makan di sini? Janjian sama streamer cewek buat ngobatin penyakit, terlalu aneh deh. Ini kan janjian sama top donor di Livestrium. Gimana jelasinnya ya? Jangan sampai. dia tahu rahasiaku. Kenapa? Perutku tiba-tiba agak enggak enak. Gimana kalau kamu masuk dulu? Aku istirahat bentar. Hampir aja ketahuan sama Kini Feng. Tidak bisa bicara dengan saudara Qi. Maaf, ada urusan mendadak. Ketemu kita harus dibatalkan. Bagus banget. Pas banget sama keinginanku. Kamu, Kok masih di sini? Tadi kan perut nggak enak? sekarang udah mendingan. Kamu gimana? Udah selesai urusannya? Dibatelin mendadak. Kalau gitu, Temani aku jalan-jalan di mall yuk. Kebetulan aku juga pengen belanja sesuatu. ayo.
Ini susah lo digapai. Santai aja, aku pasti bisa. Aku gak percaya gak bisa dapetin boneka. Udah, aku yang tunjukin. Kamu jago banget. Nenek, Wah, kalian berdua udah pulang. iya, lihat nih boneka yang aku dapetin. Lucu banget, emang Yuyu yang paling jago. Ayo, Dia tuh susah payah baru bisa dapetin boneka ini. gak bisa ngomong yang bagus-bagus aja ya. Udah, kalian berdua jangan ribut. Besok kan? Ada acara keluarga Qin dan Lin. Mau bahas soal hari pernikahan kalian berdua. Lihat nih anakku, semakin cantik aja. Lin Xiu itu mana bisa nandingin kamu. Itu semua berkat ibu yang melahirkanku dengan baik. Ibu, tentang pendeta tua itu, dia sudah gagal beberapa kali. Apakah kali ini benar-benar akan berhasil? Tenang, kali ini pasti berhasil. Sama sekali tidak akan ada masalah. Asalkan di pesta keluarga. Nenek dari keluarga Qin memakan pil ini. Kita bisa mengendalikan roh jahat dan membuatnya merasa tidak enak badan. Nanti, kamu bawa ini untuk menyelamatkannya. Kalau nenek ini sampai terjadi sesuatu, Qin Yifeng juga tidak akan membiarkan kita, kan? Siapa bilang kita yang memberinya makan? Ibu memang pintar. Yuyu, kamu di sini? Jangan panggil namaku. Sejak aku meninggalkan keluarga Lin, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Kalau bukan karena aku meminjam tubuh Lin Xiu, kalian sudah hancur. Yuyu, di hati ibu selalu merasa bersalah. Ibu ingin mencari cara untuk menebusnya. Ini adalah obat ajaib yang susah payah ibu dapatkan. Bisa memperpanjang umur. Di pesta keluarga nanti, kamu berikan ini kepada nenek Qin untuk diminum. Pasti dia akan lebih menyukaimu. Memang anjing tidak akan berhenti makan tahi. Duduklah. Ibu, apakah kali ini akan berhasil? Tunggu saja pertunjukannya. Nenek Qin, Anda datang. Nenek, Ayah. Nenek Bos Qin, lama tidak bertemu. Bos Shenterlu Sopan. Kita semua adalah satu keluarga sekarang. Silakan duduk. Yuyu, katanya, kamu menyiapkan hadiah khusus untuk Nenek Qin? Yuyu sangat perhatian. iya, Nenek. Beberapa hari ini, berkat perawatan keluarga Qin, aku menyiapkan hadiah khusus untuk Nenek. Lihat, ini adalah pil ajaib yang khusus kucari untuk Nenek. Di dalamnya, terkandung saripati langit, bumi, matahari, dan bulan. Setelah memakannya, bisa memperpanjang umur dan membuat badan ringan seperti burung. Kamu sedang berbuat apa lagi? Aku tidak. Sudah, Yifeng. Masa Yuyu mau mencelakanku? Nenek akan memakannya sekarang. Nenek Qin, bagaimana rasanya? Ini sangat bagus. Setelah memakannya, rasanya seluruh badan jadi lebih ringan. Nenek, asalkan Nenek suka.
Berani bermain trik seperti ini di hadapanku, Dewi Xiaoyao? Sungguh konyol. Kali ini aku mengumpulkan banyak energi spiritual cocok untuk nenek. Jangan gunakan barang-barang ini untuk menipu nenek. Aku tidak menipu, kamu selalu marah padaku. Aku tidak hanya saja. Aku sudah tidak tega melihatmu pergi. Taois tua ini sama sekali tidak bisa diandalkan. Semua jurus sampahnya sudah dipecahkan. Bertahan-tahan ini, tanpa roh jahat itu menyerap nasib keluarga Qin. Bagaimana mungkin keluarga Lin bisa berdiri tegak di Yongjing? Taois itu tidak pernah gagal, tapi beberapa kali ini malah berantakan total. Ibu, sepertinya keluarga Qin dibantu ahli untuk menekan roh jahat itu. Lin Xiu juga tidak peduli dengan hidup matinya keluarga Lin. Jika kita tidak segera bertindak, keluarga Lin benar-benar hancur. Kali ini aku akan meminta tolong Taois tua itu. Aku akan turun tangan sendiri, ingin tahu siapa sebenarnya orang hebat ini yang berani mengacaukan nasib keluarga Lin. Aku akan membuatnya hancur lebur. Harta keluarga Qin semuanya milik keluarga Lin. Tinggalkan Qin Yifeng sebagai boneka, sempurna. Burak, ada masalah besar. Nenek hilang. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa nenek hilang? Pagi tadi nenek bersikap pergi sendiri, tidak mau diikuti. Aku lengah sedikit saja. Jangan panik dulu, coba ingat-ingat lagi. Apa nenek ada tingkah aneh sebelum pergi pagi ini? Ada, nenek membawa kotak kayu cendana aneh. Kotak itu sangat berharga baginya. Jangan-jangan, Kotak kayu cendana. Aku ingat. Itu adalah hadiah pertunangan dari keluarga Lin dulu. Di dalam kotak itu ada Gyo. Yuyu, kamu mau kemana? Shendan, aku belum menghitung utang denganmu. Kamu malah datang sendiri. Apa maksudmu? Kami ingin mengajak kalian pulang untuk makan. Jangan pura-pura. Nenek jadi seperti ini karena kalian. Yuyu, ada apa denganmu? Nenek sedang menunggu kalian di keluarga Lin. Sudah, jangan mengarang cerita lagi. Nenek dikendalikan oleh roh jahat yang dimanipulasi keluarga Lin. Qin Yifeng, kita harus cepat menyelamatkan nenek. Atau akan terlambat. Yuyu, sudah. Berhenti berakting. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki. Nenek sama sekali tidak ada di keluarga Lin. Tuan Qin, sudah ketemu Nyonya Tua. Di sebuah hutan bambu 50 km di luar kota. Ayo. Kurung wanita jahat ini untukku. lepaskan. Lepaskan aku, Qin Yifeng. Rupanya ada orang hebat yang membantu ya. Sebenarnya, aku ingin memberi kalian kesempatan untuk berbicara baik-baik. Tapi sepertinya tidak bisa. Kalian bisa menunggu untuk mengurus jenazah nenek itu. Siap-siap saja. Kamu, Ambisi keluarga Lin merebut tempat orang lain. Sudah jelas terlihat. Jika bukan karena hubungan leluhur. Sudah lama ku basmi kalian. Sekarang masih mau bicara denganku? Kamu punya kemampuan untuk itu? Bawa dia pergi. Tidak. Qin Yifeng, pergi. Teknik bumi mempersingkat jarak. Nenek, Yuyu, bagaimana kamu bisa langsung muncul di sini? nenek pasti salah lihat. Aku hanya berlari lebih cepat. Yifeng dan yang lain di belakang, sebentar lagi sampai. Mau menyelamatkannya? Kamu pikir itu mudah? Kamu sebenarnya mau apa? Mau menyelamatkannya? Kalau begitu, tukar dengan nyawamu. Kata-kata Tuan Qin sangat berwibawa. Kamu punya kemampuan untuk itu? Nenek,
Lonceng ini tidak biasa, sepertinya senjata kuno. Bagaimana keluarga Lin bisa memilikinya? Mau menyelamatkannya? Bisa, tapi kamu harus setuju dengan syaratku. Syarat apa? Tinggalkan Qin Yifeng. Dia hanya bisa menikahiku. Dan gunakan ilmu hitammu. Untuk mengendalikan Qin Yifeng, membuatnya rela menikahiku. Baik. Lepaskan nenek dulu, aku akan pertimbangkan. Jangan pertimbangkan lagi. Putuskan sekarang atau kebunuh dia sekarang. Yuyu, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Diam, nenek tua. Atau kubunuh kamu sekarang. Kamu. Nenek, percayalah padaku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kalian semua mati saja. Kenapa dia menikahimu bukan aku? Wanita. Berjuang. Perintah langit, penakluk neraka, hancur. Nenek, kamu tidak apa-apa? Yuyu, tidak apa-apa. Kamu harus berhati-hati dengan gadis gila Linyao itu. Jangan sombong, aku belum kalah. Giok ini sepertinya adalah tempat berkembangnya energi jahat. Kali ini, lihat saja trik apa lagi yang bisa kamu lakukan. Sepertinya hanya bisa menahan untuk sementara. Ini tidak mungkin, bagaimana bisa? Lin Xiu, hari ini adalah hari kematianmu. Lin Xiu. Ini Feng, kamu terluka. Tidak apa-apa, luka kecil saja. Yang penting kamu dan nenek baik-baik saja. Ini Feng, cepat hentikan dia. Dia menggunakan lonceng ini untuk mengendalikan energi jahat. Nenek sudah hampir tidak kuat. Kepala sangat sakit. Apa yang terjadi? Anak kecil, ternyata kamu. Aku pikir, tidak heran aku tidak bisa mengetahui latar belakangmu. Ternyata kamu adalah Qin Yifeng. Sembunyi cukup dalam ya. Sama-sama. Yuyu, apa yang sebenarnya terjadi? Nenek, keluarga Lin selama ini membiarkan energi jahat dalam benda pertunangan ini, mengandalkan benda ini. Selama ini menyerap keberuntungan keluarga Qin. Selama ini, mereka mengandalkannya untuk melangkah demi melangkah. Sampai versi mereka dihai. Hati yang sangat jahat. Tapi, Qin Yifeng memiliki takdir kemakmuran sejak lahir. Giok ini tidak bisa mengalahkannya. Hanya bisa membuatnya menderita penyakit aneh ini. Nenek, kesehatanmu yang buruk selama ini. Sebagian besar juga karena ini. Nenek, ini juga alasan mengapa aku tidak berani menyentuhmu selama ini. Sebagian besar juga karena energi jahat itu. Tapi sekarang aku tidak menyentuh wanita. Tidak tahu mengapa. Tiba-tiba menjadi seperti ini lagi. Mungkin karena lonceng tadi dan energi jahat dari Giok ini bergabung bersama. Tapi tenang, aku pasti punya cara untuk mengembalikanmu. Monster, kalian semua monster. "500 tahun sudah. Sudah saatnya menyelesaikan ini." Siapa kamu? Raja Iblis Mo Yuan. Yuan Chen si petualang, lama tidak bertemu. Raja Iblis Mo Yuan adalah Qin Yifeng di kehidupan ini. Yuan Chen si petualang tentu saja adalah Lin Xiu, dan aku adalah obsesi kalian yang terserak 500 tahun yang lalu. Aku menemani kalian berdua terus berputar dalam siklus. Tak pernah seperti kehidupan ini, membuatku merasa begitu terancam. Apa? Kalian berdua sudah sadar dan ingin membunuhku? Mimpi di siang bolong. Aku dan kalian berdua sudah menyatu. Jika ingin membunuhku, salah satu dari kalian pasti akan lenyap bersamaku. Dewi Xiao, setelah kau membunuh Mo Yuan,
Kau menyegel dirimu sendiri. Kutukan ini tercipta dari obsesimu. Tak kusangka hayalanku sesaat. Ternyata memutuskan penebusanku sepanjang kehidupan. Baiklah, jika nyawaku bisa menukar keselamatanmu, aku rela. Roh jahat musnah, kutukan hancur. Hancur. Serang aku saja. Yifeng, lari cepat. Roh dewa akhirnya bangkit. Aku sudah menunggu kalian 500 tahun. Ayo bertarung. Baik neraka tak berujung maupun debu dunia, Dewi Xiayao. 500 tahun siklus, apakah kau masih belum mengerti? Kemauan dewa, tebasan Ziwei. Lin Xiu, apa yang tak bisa kudapat? Takkan bisa didapat siapapun. Yu Yu. Aku baik-baik saja, hanya tubuh manusia ini terlalu lemah. Yu Yu, kau pasti baik-baik saja. Aku panggil ambulans. Yifeng, aku belum memberitahumu. Sebenarnya aku turun ke dunia untuk menjalani cobaan. Suatu hari nanti, aku akan pergi. Jangan sedih, lupakan aku. Jangan tinggalkan aku. Bukankah kau dewa? Bagaimana kau bisa mati? Aku mencintaimu. Qin Yifeng. Yuan Chen, kau akhirnya datang. Yuan Chen, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Yuan Chen. Apa yang kau lakukan? Tentu saja datang untuk membunuhmu. Mo Yuan. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu kuat. Dunia iblis mengancam keberadaan dunia dewa. Apakah kau selama ini hanya memanfaatkanku? Tak pernah ada sedikit pun ketulusan? Tidak pernah. Tidak, dia membohongimu. Dia sudah lama jatuh cinta padamu. Tak kusangka Mo Yuan, seorang pahlawan seumur hidup. Pada akhirnya kalah oleh sebuah kata, cinta. Sudahlah, dunia yang kau inginkan. Silakan ambil. Aku berikan padamu. Tidak. Dokter,
Bagaimana? Tuan Qin, tenang dulu. Kami sudah berusaha maksimal. Tidak mungkin. Yuyu. Bukankah kau dewa? Bukankah kau selalu bisa mengatasi bahaya? Kenapa kali ini? Yuyu. Jangan tinggalkan aku. Kembalilah. Raja Iblis Mo Yuan. Apakah kau bersedia memaafkan Dewi Xiao Yuan Chen Dan mencabut kutukan hidupnya? Aku tidak peduli masa lalu atau tidak. Aku sama sekali tidak peduli, asalkan dia bisa kembali. Aku rela melakukan apa saja. Dewi Xiao, ikatan duniamu sudah selesai. Jika kembali ke dunia fana, ribuan tahun latihanmu akan sia-sia. Yuyu. Kau sadar. Lepaskan aku. Ini di mana? Aku merasa seperti baru saja bermimpi. Yuyu, syukurlah kau baik-baik saja. Aku pikir aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Aku kan dewa, mana mungkin aku? Aku tidak peduli kau dewa atau bukan, yang aku tahu aku mencintaimu. Aku tidak bisa kehilanganmu. Baiklah, aku akan mempertimbangkan. Karena kau berbicara dengan tulus. Aku tidak akan mempermasalahkannya lagi, tapi ingat. Jangan menyia-nyiakanku, aku bahkan rela melewatkan kesempatan kembali ke surga. Kalau kau berani menyakitiku, kau akan kuhukum. Tidak berani, aku Qin Feng bersumpah. Seumur hidup hanya mencintai Lin Xiu. Jika aku menyia-nyiakan, disambar petir. Cih, cih, cih. Aku tidak mengizinkanmu bicara begitu, nyawamu adalah milikku. Aku tidak mengizinkanmu mati. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Siap, Tuanku Raja Iblis. Belakangan ini, terjadi kasus penganiayaan di kota kita. Setelah diselidiki, grup Lin di kota ini terbukti terlibat dalam beberapa kasus kriminal. Pelaku utama Shendan. Dan Lin Yao telah ditangkap polisi. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di siaran langsung kami malam ini. Sangat senang bisa bertemu dengan kalian semua. Host, akhirnya kamu kembali. Kapan permohonanku akan terkabul? Beberapa hari tidak bertemu, aku merindukanmu. Kakak host terlihat segar. Waduh, sepertinya host sudah punya pacar. Langit dan bumi harus dikasih bunga. Terima kasih Xuan Xuan. Terima kasih untuk roket besar dari Xuan Xuan. Terima kasih untuk karnaval dari Xuan Xuan. Sebagai ungkapan terima kasih untuk baby Xuan Xuan kita. Sebagai untuk baby Xuan Xuan kita. Dan juga untuk semua warga di siaran langsung kita. Teman-teman, mari kita tampilkan sebuah bakat. Setuju? Terserah kamu.